Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi Makkiyah dan Madaniyah untuk memenuhi tugas kuliah studi Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Asmuri, SAG, MAG. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran Al-Karim diturunkan berangsur-angsur pada dua fase yang disebut Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa perspektif dalam mendefinisikan terminologi Mekkah dan Madaniyah, diantaranya adalah masa turunnya, objek pembicaraan, tempat turunnya, dan tempat pembicaraannya. Dari perspektif masa turunnya, dapat didefinisikan kedua terminologi tersebut menjadi sebagai berikut. Yang pertama, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun turunnya ayat tersebut bukan di Mekkah. Yang kedua, Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun turunnya ayat tersebut bukan di Madinah. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina faman yatturra fi makhmasatin ghayra matujanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat yang mulia ini, sebagaimana kita tahu, termasuk kategori Madaniyah, walaupun tidak diturunkan di kota Madinah, karena ayat tersebut diturunkan pada peristiwa Haji Wada. Kemudian, dari perspektif objek pembicaraannya, dapat didefinisikan kedua terminologi tersebut menjadi sebagai berikut, yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat yang diserukan untuk orang-orang Mekkah dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diserukan untuk orang-orang Madinah. Definisi yang di atas dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhan Nas yang menjadi kriteria Makkiyah dan ungkapan Ya Ayyuhalladzina Amanu yang menjadi kriteria Madaniyah. Namun tidak selamanya asumsi ini benar. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Ayat ini dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhan Nas, tetapi tidak termasuk kategori Madaniyah, karena ia merupakan salah satu dari surah Al-Baqarah yang telah disepakati oleh ulama sebagai surah Madaniyah. Contoh lainnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul ghaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Ayat ini dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhalladzi, tetapi ayat ini termasuk kategori Makkiyah. Dari perspektif tempat turunnya, dapat didefinisikan kedua terminologi tersebut menjadi sebagai berikut, yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Ubud, Quba, dan Sul'ah. Terdapat celah kelemahan dari pendefinisian di atas, sebab terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekkah, Madinah, dan sekitarnya. Misalkan Quran Surah At-Taubah ayat 49 diturunkan di Tabuk, dan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45 yang diturunkan di perjalanan antara Mekkah dan Madinah. Kedua ayat tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Dari perspektif tema pembicaraan,
akan disinggung lebih rinci dalam uraian karakteristik kedua klarifikasi tersebut. Kendati pun mengunggulkan pendefinisian Makkiyah dan Madaniyah dari perspektif masa turun. Subhi Soleh melihat komponen-komponen serupa dalam 3 pendefinisian. Bukti lebih lanjut dari tesis Soleh bisa dilihat dari kasus surah Al-Mumtahanah. Bila dilihat dari tempat turunnya, surah ini termasuk Madaniyah karena diturunkan sesudah peristiwa hijrah. Akan tetapi, dalam objek pembicaraannya, surah ini termasuk Makkiyah karena menjadi kitab bagi orang-orang Mekah. Oleh sebab itu, para sarjana muslim memasukkan surah ini ke dalam Manuzila bi al-Madinah wa hukmuhu Makki. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri ayat Makkiyah yaitu yang pertama, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah. Yang kedua, setiap surah yang mengandung lafaz kalla. Yang ketiga, setiap surah yang mengandung ya ayyuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhalladzina amanu. Yang keempat, setiap surah yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surah yang mengandung kisah Adam dan Iblis adalah Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surah yang dibuka dengan huruf muqatta'ah atau hija'i seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, dan lain-lainnya adalah Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dari yang semua sudah dijelaskan tersebut, itu semua masuk ke dalam kategori karakteristiknya secara umum. Adapun dari segi ciri tema dan gaya bahasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dakwah kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan kedahsyatannya, neraka dan siksanya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti yang rasional dan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak yang mulia dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat. Pengambilan sikap tegas terhadap kriminalitas orang-orang musyrik yang telah menumpahkan darah, memakan harta anak yatim secara zalim, menguburkan hidup-hidup bayi perempuan, dan tradisi buruk lainnya. Yang ketiga, menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran, sehingga mengetahui nasib orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, sebagai hiburan bagi Rasulullah sehingga ia tabah dalam menghadapi gangguan mereka dan yakin akan menang. Yang keempat, kalimatnya singkat, padat, disertai kata-kata yang mengesankan sekali. Di telinga terasa menembus dan terdengar sangat keras, menggetarkan hati, dan maknanya pun meyakinkan dengan didukung oleh lafaz sumpah seperti surah-surah yang pendek kecuali sedikit yang tidak. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang pertama, setiap surah yang mengandung kata ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ayat-ayatnya panjang. Yang ketiga, terdapat ajakan kepada ahli kitab seperti kaum Yahudi dan Nasrani di bawah panji Islam, memberikan bukti-bukti kesesatan akidah mereka. Yang keempat, terdapat izin untuk berjihad. Yang kelima, terdapat kaidah-kaidah hukum secara rinci seperti ibadah, muamalah faraid, pidana, perdana, kriminal, perang, sosial, perkawinan, peraturan keluarga, dan lain-lain. Yang keenam, berbicara tentang kondisi orang munafik dan sikap dia terhadap dakwah Nabi SAW. C. Macam-macam surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, surah Makkiyah murni.
Surah Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma', tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Makkiyah murni berjumlah 58 surah yang memuat 2074 ayat. Contohnya seperti surah Al-Fatihah, Yunus, Al-Anbiya, Al-Mu'min, dan lain sebagainya. Yang kedua, surah Madaniyah murni. Surah Madaniyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma', tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Madaniyah murni berjumlah 18 surah yang memuat 737 ayat. Contohnya seperti surah Ali Imran, An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Hujurat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, surah Makkiyah tidak murni. Surah Makkiyah tidak murni adalah surah yang isinya dominan memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah. Surah yang berstatus Makkiyah tidak murni di dalam Al-Quran berjumlah 32 surah yang memuat 2699 ayat. Contohnya seperti surah Al-An'am, Al-A'raf, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan lain sebagainya. Yang terakhir, surah Madaniyah tidak murni. Surah Madaniyah tidak murni adalah surah yang isinya dominan memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah. Surah yang berstatus Madaniyah tidak murni di dalam Al-Quran berjumlah 6 surah yang memuat 726 ayat, yaitu seperti surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, dan surah Muhammad atau surah Al-Qital. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika ada salah dalam penyampaian dan perkataan, kami mohon maaf. Dan jika masih ada yang belum mengerti, semoga Allah permudah untuk dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.